Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan. Buat kamu pendukung setia AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami. Forza Milan. AC Milan menjamu Juventus di San Siro di Giornata ke-16 Liga Italia. Pada pertandingan kali ini Milan harus mengakui keunggulan tim tamu setelah takluk dengan skor 1-3. Juventus mengungguli Milan lebih dulu setelah Federico Chiesa berhasil menaklukkan Donnarumma melalui golnya di menit ke-15. Namun AC Milan berhasil menyamakan kedudukan 1-1 melalui gol David Calabria. Di babak kedua Juventus kembali unggul 2-1 dan Chiesa lagi-lagi mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-62. Juventus kembali menjauh di menit ke-76 melalui gol Weston McKennie. Hasil 1-3 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat rentetan rekor tak terkalahkan Rossoneri di 27 pertandingan terakhir di Liga akhirnya terhenti. Kendati begitu, Milan masih bercokol di peringkat pertama dengan 37 poin. Sementara Juventus berhasil merangsek ke peringkat keempat dengan 30 poin. Ada beberapa fakta menarik usai big match AC Milan dan Juventus berakhir. Dilansir dari Opta, berikut ulasan selengkapnya. Sejak tahun 2013, sebanyak 18% kekalahan Rossoneri hadir saat melawan Juventus. Tercatat Milan menelan 14 kekalahan dari 77 pertandingan. Theo Hernandez dan kawan-kawan harus menerima pukulan telak karena tren positif mereka dihancurkan oleh Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. AC Milan mengakhiri rentetan 27 pertandingan tanpa kekalahan. Rossoneri terakhir kalah 304 hari lalu saat melawan Genoa. AC Milan selalu mencetak gol dalam 36 pertandingan terakhir di Liga. Ini merupakan tren gol terpanjang ketiga di Serie A. Sebelumnya, Juventus pernah membuat rekor tersebut pada dua edisi Serie A, yakni 43 laga pada 2014 dan 44 pertandingan pada musim 2017. Peran keluarga Maldini untuk AC Milan terus berlanjut. Diketahui Daniel Maldini ikut dimainkan dalam laga melawan Juventus. Ini menandai bahwa klan Maldini telah memainkan 1000 pertandingan untuk Diavolo Rosso. Dengan Paolo Maldini mencatatkan 647 pertandingan, Cesare Maldini 347 pertandingan, dan Daniel Maldini 6 kali pertandingan. Sebelum kekalahan 1-3 dari Juventus, Milan telah melakoni 27 pertandingan di Liga tanpa kekalahan. Maka dari itu ketika kini Milan akhirnya tumbang, banyak di antara para penggawa Rossoneri yang merasa sangat terpukul. Meski begitu, Pioli justru melihat sisi positifnya, bahwa anak-anak asuhnya tersebut memiliki ambisi kuat untuk menjadi yang terbaik. Para pemain menundukkan kepala mereka di ruang ganti dan kecewa. Tapi di sisi lain, itu sehat bagi kami untuk mengalami kekalahan, karena kami tidak merasakannya untuk sementara waktu. Saya menepuk punggung mereka, mengatakan bahwa mereka harus bangga dengan apa yang mereka capai dalam situasi tersebut. Kami membuktikan bahwa kami adalah tim yang kuat malam ini, kata Pioli kepada Football Italia. Meskipun kalah dari Juventus, namun Milan masih memuncaki klasemen sementara Liga Italia dengan perolehan 37 poin. Mantan pelatih Milan Fabio Capello pun menyebut Milan masih menjadi kandidat kuat sebagai peraih Scudetto, dan Pioli sependapat dengannya. Saya juga yakin kami harus ambisius, bahwa kami harus pergi malam ini dengan percaya diri bahwa kami dapat berjuang sampai akhir, karena kami memiliki apa yang diperlukan. Setelah mempertahankan level performa itu sepenuhnya, dalam situasi ini menunjukkan banyak hal tentang betapa bagusnya tim Milan ini, ujar pelatih 55 tahun tersebut. Selama setahun terakhir, AC Milan telah menunjukkan peningkatan di berbagai sektor. Hasilnya musim ini Milan berhasil mengemas 16 pertandingan di Liga Italia dengan koleksi 37 poin. Padahal jika menilik musim lalu, setelah melewati 15 pertandingan, Milan hanya mampu mengemas 20 poin dan berada di peringkat ke-10. Peningkatan performa yang ditunjukkan Milan membuat mereka menjadi klub paling berkembang di seantero Eropa setahun belakangan. Dari data yang dikeluarkan Euro Index Club seperti dikutip dari BBC Sport, menunjukkan bahwa per 5 Januari 2020, Milan kini berada di peringkat ke-20. Padahal setahun lalu Milan masih berada di peringkat ke-47. Itu berarti AC Milan telah naik 27 tingkat dari posisi mereka setahun silam. Tim lain yang juga menunjukkan peningkatan signifikan adalah Southampton. Klub peserta Liga Inggris itu berhasil naik 20 tingkat, dari peringkat ke-57 ke peringkat 37 dalam periode yang sama. Sementara itu, tim yang berada di urutan teratas peringkat Euro Club Index adalah kampiun Liga Champions musim lalu Bayern Munich. Disusul Liverpool dan Manchester City masing-masing di peringkat 2 dan 3.
Dan berikut 10 besar peringkat Euroclub Index per 5 Januari 2021. AC Milan dilaporkan hampir mencapai kesepakatan dengan Strasbourg untuk transfer Mohamed Simakan. Bek 20 tahun itu telah dikaitkan dengan kepindahannya ke San Siro dalam beberapa hari terakhir, dan Diavolo telah mempercepat pembicaraan dengan klub Prancis tersebut. La Gazzetta dello Sport melaporkan Rossoneri telah melayangkan penawaran 15 juta euro plus bonus untuk bek muda tersebut. Akan tetapi Strasbourg menghargai Simakan dengan bandrol sebesar 18 juta euro. Kendati begitu, menurut laporan Milan News menyatakan bahwa negosiasi terus dilakukan, dan kesepakatan kemungkinan besar bisa tercapai karena Milan siap menyertakan bonus tambahan, seperti bonus kualifikasi Liga Champions. Selain Simakan, Milan juga terus mendekati pemain Toulouse Kouadio Kone. Tuttosport melaporkan bahwa Maldini terus bekerja agar bisa menutup kesepakatan untuk memboyong Kone di bulan Januari ini. Saat ini Toulouse diberitakan masih bertahan di angka 15 juta euro untuk sang pemain. Nilai itu dianggap terlalu tinggi dan Milan tidak siap memenuhi permintaan itu. Oleh karena itu, Milan dilaporkan kini berupaya untuk mengajukan formula peminjaman berbayar, disertai opsi pembelian permanen untuk memboyong gelandang 19 tahun itu ke San Siro. Sementara itu, laporan Calciomercato menyebutkan bahwa Milan masih terus menjaga asa mereka untuk merebut pemain sayap Marcel Florian Thauvin. Pemain sayap 27 tahun itu dikabarkan telah menegaskan tidak akan memperpanjang kontraknya, sehingga ia bisa pergi dengan status bebas transfer pada bulan Juni mendatang. Beberapa klub sudah menyatakan minat untuk merekrutnya, namun Milan dikabarkan masih berada di garis terdepan. Paul Maldini dikabarkan juga telah mengajukan tawaran kontrak 4 tahun beserta gaji senilai 2,8 juta euro per musim. Manajemen Rossoneri dan seluruh fans setia klub di penjuru dunia tampaknya sudah tidak sabar menantikan kembalinya Ibrahimovic. Setelah cedera otot ganda yang dialaminya hingga kemungkinan bakal memaksanya absen hingga pertengahan Januari ini. Akan tetapi selama periode tersebut Milan terus memanfaatkan mentalitas dan kepemimpinan yang ia hadirkan di luar lapangan. Pada usianya yang sudah menginjak 39 tahun, sekarang terlihat jelas bahwa legenda timnas Swedia itu mengalami banyak kesulitan dengan masalah fisik daripada yang biasa ia alami, khususnya di musim ini dengan jadwal pertandingan yang begitu padat. Hal itu membuat Milan dan Ibrahimovic sendiri mulai meninjau kembali peluang memperbarui kontraknya selama 1 musim lagi. Tuttosport lantas menyatakan bahwa manajemen Milan, Ibrahimovic dan agennya Mino Raiola akan menggelar pertemuan pada musim semi nanti guna membahas mengenai kemungkinan kontrak baru. Dengan kondisi kebugaran dan fakta bahwa keluarganya masih berada di Swedia menjadi bahan pertimbangan serius. Dan sementara itu, Milan juga terus berusaha mendatangkan seorang striker baru sebagai pelapis Ibrahimovic sekaligus pewarisnya di masa depan. Beberapa nama pun telah santer dikaitkan dengan Milan, termasuk Luka Jovic dan bomber Glasgow Celtic Odsonne Edouard.